Pada video ini saya akan membahas tentang soal-soal ulangan ya, induksi elektromagnet. Jadi kira-kira satu porsi ulangan itu seperti ini, soal-soal yang keluar, soal-soal pilihan ganda ya. Oke, kita mulai di nomor 1. Ada sebuah garis-garis gaya magnetik seragam sebesar setengah Tesla. Ini adalah B. Garis-garis magnetik Tesla itu satuan B ya, medan magnet, menembus bidang yang panjang dan lebarnya 50 dan 20. Dari sini kita dapat luasnya nih, 50 kali 20, jadiin ke meter ya, berarti jadi 0,5 kali 0,2 kan jadi senti, jadi meter kuadrat. Kemudian sudutnya dengan sudut 30 derajat terhadap bidang. Nah, sudut theta itu di rumus flux. Flux itu rumusnya B kali A kali cos theta. Theta itu sudut antara bidang, antara garis, antara B dengan normal, bukan dengan bidang. Jadi kalau dengan bidangnya itu 30 derajat, misalnya ini bidangnya ya, ini normalnya ya. Kalau ini 30 derajat di sini, berarti yang terhadap normal itu 60 derajat. Gitu. Nah, kita tinggal masukin ke rumusnya. B-nya ada 0,5, A-nya ada 0,5 kali 0,2. Kemudian cos-nya jadi cos 60. Kita ini setelah dihitung, nanti hasilnya 0,085 Weber. Satuannya Weber ya. Flux magnet. Ini soal paling dasar di bab ini dengan pakai rumus flux. Oke, kita lanjutkan nomor 2, masih tentang flux magnet. Ada gambar seperti ini, flux magnet yang melewati sisi PQRS. PQRS itu yang ini, yang warna orange ini. Oke. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa bidangnya itu miring. Dan ini garis normalnya. Kemudian medan magnetnya itu datar ke kanan. Kita bisa bilang medan magnetnya itu begini, arah kanan ya, B-nya. Ini garis normal. Nah, dia di soal dia kasih tahu sudutnya ini 0,3 sama 0,4. Jadi kalau ini kita punya segitiga kayak gini ya. Ini 0,3, 0,4, di sini pasti 0,5 Pitagoras. Nah, sudut yang ini itu di depannya kebalik. Ini yang 0,4, ini yang 0,3. Di depan 0,3 itu yang 37. Nah, jadi di sini itu 37 derajat. Artinya di sini itu juga 37. Sudut dalam berseberangan ya. Nah, itu juga artinya sudut tetanya itu 53. Jadi flux kita tinggal masukin B kali A kali cos theta tadi rumusnya ya. B-nya ada setengah Tesla. A-nya luasnya 1,6 meter kali setengah meter. Kemudian cos-nya cos 53. Dari sini berarti kalau kita kalkulatorin hitung dapatnya 0,24 Weber. Oke. Ya, nomor 1 sama nomor 2 tentang flux. Kita lanjut ke nomor 3. Sebuah magnet batang bergerak mendekati sebuah kumparan. Di antara faktor-faktor berikut yang mempengaruhi KGL induksi pada kumparan. KGL induksi itu rumus dasarnya min N d flux per dt. Poin 1 adalah jumlah lilitan kumparan, N, itu jelas benar, ada ya di rumus. Poin 2, arah bidang kumparan, ini theta, akan mempengaruhi besar tetanya. Nah, di flux sendiri kan ini bisa dibuka D dari BA cos theta. Ada theta ya, berarti benar juga. Kemudian poin 3, bahan inti kumparan. Bahan inti kumparan itu akan mempengaruhi GGL-nya, besar GGL-nya karena dia akan mempengaruhi fluxnya. Kemudian arah medan magnet ini juga theta. Jadi ini theta ini antara B dengan normal.
bidang. Jadi arah medan magnet, arah B-nya itu juga akan berpengaruh ke tetanya. Bahan inti juga ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Ada sebuah kawat PQ bergerak ke kanan sesuai dengan gambar ini. Jika hambatan yang terpasang, berarti ini R-nya ya, maka yang timbul adalah, kita tahu R-nya 1 ohm, kemudian V-nya 10 meter per second ada di soal, lalu B-nya 10 pangkat min 3 Tesla, kemudian L-nya panjang batangnya itu sepanjang 10 cm. Nah, untuk soal-soal yang gambar digeser ini ya, gambar sebuah batang digeser dalam medan magnet, basic rumusnya adalah BLV sin theta. Jadi kita tinggal pakai datanya. B-nya udah ada 10 pangkat min 3. Min itu cuma formalitas ya, boleh dipakai boleh enggak. L-nya 10 cm, 0,1 meter. V-nya 10, sin-nya sin 90 karena theta ini antara B dengan V. B-nya titik, V-nya ke kanan, itu 90 derajat. Jadi dari sini kita dapat GGL-nya. Nah, yang ditanya adalah arus. Arus itu I ya. Nah, GGL bisa kita buka I kali R. Jadi di sini I kali R, R-nya kebetulan 1 sama dengan yang di sebelah kanan ini 10 pangkat min 3. Coret ya. Berarti I-nya adalah 10 pangkat min 3 ampere. Nah, sini ada dua jawaban nih. I-nya dari mana ke mana? Di sini kata kuncinya adalah dalam hambatan R. Nah, kita lihat rule-nya V itu jempol. Di sini kita tahu V-nya ke arah kanan. Ya, kemudian B-nya 4 jari. 4 jarinya titik. Sehingga I-nya, GGL-nya, I-nya itu ditunjukkan oleh telapak tangan. Jadi kalian pakai tangan kanan kalian. Kemudian jempolnya ke kanan, B-nya titik. Maka telapak kamu itu akan ke arah bawah. Nah, bawah ini artinya di kawat yang bergerak itu arusnya ke arah bawah. Nah, nanti kan dia akan muter begini. Setelah ke bawah kan ke kanan, ke atas, ke kiri. Gitu ya. Artinya di hambatan R dia akan bergerak dari Q ke P. Jadi ini jawabannya yang B. Oke. Kita lanjut. Nomor 5, ada sebuah kawat vertikal lurus 50 cm bergerak dari timur ke barat. Nah, pertama ini ada L-nya ya. L-nya 50 cm atau 0,5 meter. Bergerak dari timur ke barat dengan kelajuan 40. V-nya yaitu ya. V-nya 40 cm per second atau 0,4 meter per second. Memotong medan magnet B 0,02 Tesla. Arahnya dari selatan ke utara. Besar GGL induksinya berapa? GGL induksi tadi sesuai rumusnya ya, BLV sin theta. Kita masukin B-nya 0,02, L-nya 0,5, V-nya 0,4. Kemudian sin-nya sin 90. Dari sini kita dapat 0,004 volt. Atau kalau di sini satuannya mili semua, berarti kita kali sama 1000 ya, jadi 4 milivolt. 4 milivolt, ada dua jawaban ini. Ke bawah atau ke atas, kita lihat rule-nya. Pertama tadi V-nya dari jempol itu bergerak dari timur ke barat. Timur itu kanan, barat itu kiri ya. Jadi dari kanan ke kiri. Berarti V-nya ke arah kiri. Kemudian B-nya itu 4 jari. Arahnya dari utara ke selatan. Dari selatan ke utara. Nah, kalau kalian kita gini ya. Ini kan arah anginnya begini nih. Kiri itu barat, kanan itu timur. Utara itu ke belakang, selatan itu ke depan. Jadi karena ini selatan ke utara, berarti ke arah belakang. Ke arah belakang itu silang. Masuk ke layar ya.
Nah, maka akan menghasilkan GGL induksi I 4 telapak tangan. Telapak tangannya kemana? Jempolnya ke kiri, 4 jarinya masuk ke dalam layar. Maka I-nya akan ke arah bawah. Pakai tangan kanan kalian ya. Jadi nomor 5 hasilnya D. Kita lanjut. Nomor 6. Ada sebuah induktor terbuat dari kumparan kawat dengan 50 lilitan. Ini adalah N. Panjang kumparan L 5 cm, luas penampang 2 cm². Berapakah induktansi induktor itu? Induktansi induktor rumusnya mu0 mu R N kuadrat A per L. Jadi kalau kita buka ke isinya, mu0 itu 4pi 10 pangkat min 7. Mu R di sini nggak ada, kita anggap 1. Tidak ada bahan apa-apa. N-nya ada 50. Luasnya ada 2 cm², 2 kali 10 min 4 ya, luasnya ya. Kemudian L-nya, panjang induktansinya ditanya L-nya, bawah itu adalah panjang kumparan, L kecil. L kecil 5 cm, 0,05. Nah, dari sini kita dapat dihitung kalkulator 4pi kali 10 pangkat min 6 Henry. Ya, ini rumus induktor pada kumparan. Kita lanjut nomor 7. Nah, ini hukum Lenz. Agar arah arus induksi di hambatan R dari A ke B, maka magnet harus digerakkan kemana? Nah, jadi kita harus tahu dulu ya, kondisi awal itu magnetnya keluar dari utara begini, ke arah kiri. Jadi kondisi awal itu ada B-nya ke arah kiri. Oke. Kemudian, hukum Lenz itu konsepnya adalah mempertahankan kondisi semula. Kondisi semula. Induksinya itu muncul untuk mempertahankan kondisi semula. Ya. Nah, di sini induksinya yang dikasih tahu ada arus dari A ke B. Nah, arus induksinya begini ya. Ini naik, kemudian ini ke bawah aliran arusnya. Nah, artinya induksi 4 jari kamu yang berputar itu pakai tangan kanan, 4 jarinya bikin seperti ini genggamannya ke bawah. Maka jempolnya itu akan ke kanan. Nah, itu B induksinya tuh. B induksinya muncul ke arah kanan. Artinya B induksi ini bekerja untuk mengurangi B yang jadi ini ya Lenz ya. Awalnya gimana, terus ada perubahan apa, baru induksinya itu mempertahankan. Kalau B induksinya melawan ke arah kanan, artinya perubahannya itu akan membesar. Ini B aksennya, sehingga harus dilawan dengan B induksi segini supaya balik ke awal gitu. Ya, jadi kalau B induksinya melawan, itu perubahannya pasti membesar. Nah, B aksen yang membesar itu artinya si magnet itu digerakkan mendekat. Gitu. Hukum Lenz aplikasi di soal nomor 7. Ya. Kita lanjut nomor 8. Ada sebuah solenoida lagi seperti yang tadi nomor 6 ya. Dengan lilitan 300 N, jari-jari R, panjang L 30 cm. Energi yang dapat disimpan ketika dialiri arus I 1 ampere. Oke, kita buka rumus W, energi itu setengah LI kuadrat. L-nya kita harus cari dulu dari rumus yang tadi. mu0, mu R, N kuadrat A per L. Kita cari dulu L-nya ya, 4pi 10 pangkat min 7 kali 1 kali 300 kuadrat. Luasnya itu berupa lingkaran, pi kali R kuadrat 0,05 kuadrat dibagi L-nya, panjangnya 30 cm. Nah, dari sini kita dapat L-nya itu 3p kuadrat kali 10 pangkat min 4. Masuk ke sini. Nah, kali I kuadrat, setengah LI kuadrat, I kuadratnya 1. Dari sini kita dapat 0,15p kuadrat Joule.
Oh sorry, ini milijoule ya, saya udah bagi kali sama 1000. Ini tadinya dapatnya 1,5 P kuadrat kali 10 pangkat min 4 joule. Nah ini ke arah milijoule dikali 1000, karena jawabannya dalam milijoule semua, 0,15 P kuadrat. Oke, kita lanjut nomor 9. Ada sebuah kumparan terdiri dari 50 lilitan, N-nya ya, berada dalam flux magnet yang berubah dalam waktu. Persamaan fluxnya seperti itu, 5T kuadrat min 10T plus 1. Yang ditanya GGL induksi pada saat detik kedua. GGL induksi tadi rumusnya min N d flux per dt. Kalau fluxnya itu berupa persamaan, berarti ini kita harus turunin 5T kuadrat min 10T plus 1 terhadap variabel T. Jadi kalau kita buka, N nya kan 50, nah ini diturunin nih, 5T kuadrat, 2 nya turun ke depan ketemu 5, dia akan jadi 10T min 10T turun, ini pangkat 1 ya, satunya turun ke depan jadi tetap 10 terus yang angka 1 di belakang itu kalau diturunin jadi hilang. Nah, detik keberapa? Detik kedua, 2-nya masuk. Berarti min 50, 10 kali 2 kurang 10. Min 50 kali 10. Dapatnya 500 volt. Tidak ada jawaban ya. Untuk nomor 9. Kita lanjut nomor 10. Ini tentang generator. Besar GGL yang dihasilkan oleh generator bergantung dari apa? Generator itu sendiri rumusnya NBA omega sin omega T. N itu lilitan, jumlah lilitan, B itu medan magnet, A itu luas, omega itu kecepatan putarnya. Jadi yang pertama di sini luas bidang kumparan A, betul, berpengaruh. Arus listrik nggak ada di soal, nggak ada di rumus, jadi nggak ngefek. Arah medan magnet itu theta, theta ini nggak berpengaruh karena nanti berputar, tetanya nggak ngefek ya. Tapi kalau frekuensi sudut itu kecepatan putar berpengaruh. Jadi 1 sama 4. Oke, kita lanjut nomor 11. Nomor 11 ini tentang trafo. Nah, pertama kita gini dulu. Ada seorang siswa menginginkan arus listrik 1,6 ampere. Ia menghubungkan trafo yang efisiensinya 80%. Jadi ini dikasih tahu ada efisiensi. Jumlah lilitan 100 dan 200. Sumber arus 1 ampere. Dari situ kita tahu I primernya ya 1 ampere. Sementara I sekundernya yang mau dikeluarin adalah 1,6 ampere. Nah, efisiensinya 80%, kita punya lilitan seperti itu. Nah, ternyata ia tidak mendapatkan yang diharapkan. Jadi konsepnya gini. Kita harus tahu dulu kalau trafo step up itu V-nya naik tapi I-nya turun. Ya. Step down kebalikannya. V-nya turun, I-nya naik. Artinya apa? Di sini yang diharapkan itu ini yang diharapkan. I-nya naik ya. Jadi yang diharapkan itu kita bikin trafo step down. Yang diharapkan. Tapi ternyata tidak terjadi. Berarti yang dipasang adalah trafo step up gitu. Trafo step up NP-nya itu harus lebih kecil daripada NS. Jadi di sini jumlah lilitannya ini kan tidak terjadi ya. Artinya berarti NP-nya terpasang yang 100, NS-nya terpasang yang 200 gitu dulu. Karena dia tidak mendapatkan yang diharapkan. Nah, kemudian kita dikasih tahu lagi IP tetap 1 ampere. Nah, maka IS-nya keluar berapa nih? Kan nggak sesuai dengan 1,6 ya. Gitu. Nah, berarti jawaban pertama adalah ini dulu, NP dan NS ya. 100 itu primer, 200 itu sekunder. Di sini pilihannya dengan sumber arus semua, berarti primernya yang 100.
100 dengan sumber arus. Nah sekarang kita lihat arus yang keluar berapa. Efisiensi kan rumusnya sini dulu ya. Efisiensi kan rumusnya P out, P sekunder per P primer kali 100%. P itu V kali I. Ini juga V kali I, P primer kali 100%. Ini 80% dia. Ini kita bisa coret persennya, saya pindah ke kiri jadi 0,8 sama dengan, nah VS bagi VP itu akan sebanding dengan NS per NP. NS per NP berarti 200 per 100, 2 per 1. I sekundernya kita mau cari, I primernya 1 ampere gitu. Dari sini kita akan dapat I sekundernya 0,4 ampere. Jadi alih-alih dia dapat 1,6, ternyata dia malah dapatnya 0,4 ya. Ini kayaknya yang C tapi di sini salah ketik ya, harusnya 0,4. Gitu. Oke. Ini trafo. Jadi kalian harus paham dulu tentang step up sama step down ya. Kapan step up, kapan step down. Lanjut nomor 12. Ada sebuah kumparan yang kawat luasnya A, lilitannya N, berputar dengan kecepatan sudut omega, medan magnetnya B, menghasilkan GGL maksimum E. Nah, kita kan tahu ya GGL maksimum itu N, B, A, omega, semua dikaliin. Kalau maksimum sini dianggap 1, jadi N, B, A, omega doang. Nah, kalau kita pengen GGL maksimumnya menjadi 8 kali semula, berarti paling enggak hasil perkalian ini juga harus jadi 8 kali semula gitu. Oke, kita cek satu-satu. Misalnya yang A, omeganya jadi 4 kali, luasnya jadi 2, berarti kan 4 kali 2 ya. Ini 8 nih, udah benar gitu. Kalau yang B, lilitannya 4 kali, kecepatan omeganya 4 kali, ini 4 kali 4, 16 kali lipat. Yang C, luasnya dan kecepatan jadi 2 kali, 2 kali 2 kali, berarti 2 kali 2. Yang D, luasnya jadi 1/4, 1/4 kali 4, ini 1. Yang E, 1/8 kali 1/8, ini 1/4 kali, salah juga. Jadi kita maunya yang 8, jadi jawabannya yang A. Cukup dikaliin aja angka-angkanya. Oke. Selanjutnya, nomor 13. Ada tongkat konduktor yang panjangnya 0,5 meter, L-nya 0,5 meter, berputar dengan kecepatan sudut tetap omega ya, 10 rad per second. Di dalam daerah bermedan magnet B, 0,1 Tesla, kemudian GGL-nya berapa, gitu doang. Oke. Nah, kalian harus tahu dulu, ini tongkat berputar itu mirip seperti yang rumus yang BLV ya. BLV kan ada tongkat bergeser. Jadi ini saya deketin dari rumus GGL BLV ini. Kita lihat buka rumusnya ya. Berarti GGL itu adalah B kali L. V itu karena ini taunya omega, maka V bisa dibuka omega kali R dari gerak melingkar ya. Omega itu adalah 2pi kali F. R-nya itu jari-jari putarannya berupa L. Ini kan muter gini ya. Nah, batangnya tuh gini, L. Jari-jari putarannya berupa sepanjang L. Nah, jadi rumusnya akan menjadi 2pi BL kuadrat, L ketemu L kan ya, kali F. Kalau kita masukin ke sini, berarti 2 kali pi kali B kali L kuadrat kali frekuensi. Frekuensinya ini berarti untuk omeganya udah tahu. Kalau nggak ada gini berarti frekuensinya dianggap 1 ya. GGL frekuensinya dianggap udah ada omega ya. Udah tahu omega, berarti kita nggak usah buka nih. Kita nggak usah buka di sini. Sorry ya, jadi kita biarin aja ini omega. Biarin aja ini omeganya masuk.
Jadi rumusnya akan menjadi BL kuadrat omega ya. B-nya sudah ada 0,1, L kuadratnya 0,5 kuadrat, omeganya 10. Nah, dari sini kita dapat 1/4 volt, nggak ada jawaban lagi. 1/4 volt. Oke, kita lanjut nomor 14. Ini juga hukum Lenz seperti yang tadi. Pada saat saklar ditutup, jadi artinya awalnya itu nggak ada medan apa-apa, kosong, nggak ada medan magnet. Nah, begitu ditutup, perubahannya sekarang ini ada arus nih di sini ke atas. Nah, genggamannya ke arah atas ya. Kalian buat genggaman ke arah atas, jempolnya akan ke arah kiri. Nah, maka dari yang tadinya kosong, sekarang akan muncul B aksen ke arah kiri. Untuk mempertahankan, nah, induksi itu muncul untuk mempertahankan, gitu ya konsepnya Lenz ya. Jadi yang di bagian kanan itu akan muncul medan magnet B yang mempertahankan yang kosong itu. Jadi harus melawan yang ke arah kiri. Jadi di sini B-nya harus ke arah kanan, B induksinya. Gitu. Oke, jadi pertama timbul GGL induksi pada kumparan Q, betul. Ini ya GGL induksinya, B induksinya ke arah kanan. Jadi kalau genggamannya dengan B induksi ke kanan, jempol kamu pasang ke kanan, maka 4 jarinya akan ke arah genggaman ke bawah. Jadi ini akan begini arusnya. Pada arus sesaat akan terjadi pada kumparan Q dari X ke Y. Benar ya, X ke Y ya. 2 betul. 3 galvanometer hanya menyimpan sesaat, betul, karena setelah selesai ditutup itu nggak ada perubahan apa-apa lagi, jadi tidak akan muncul GGL induksi. Oke, terus arus listrik pada kumparan dari Y ke X salah ya. 4 ini berlawanan dari 2, jadi nggak mungkin benar. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3. Oke, arus sesaat ya dari galvanometer X ke Y. Oke, kita lanjut. 1, 2, 3. Nomor 15. Ada sebuah kumparan dengan 600 lilitan. Ini berarti N-nya. Dialiri arus I 4 ampere menimbulkan medan magnet dengan flux ya, ini ada flux nih. Jadi langsung yang ini lambangnya. 4 kali 10 pangkat min 3 Weber. Apabila kuat arusnya berubah-ubah 2 ampere setiap detik, itu DI per DT-nya 2 ampere. Maka GGL induksinya berapa? Nah, GGL induksi dari kumparan L DI per DT kalau ada perubahan I ya. GGL-nya kita bisa buka N flux per I di rumus induktor kali DI per DT. Nah, kita tinggal masukin N-nya ada 600, fluxnya ada 4 kali 10 per min 3, I-nya ada 4 ampere, coret ya, DI per DT-nya 2. Dari sini kita dapat 1,2 volt. Oke, kurang lebih seperti ini satu set contoh soal ulangan yang hampir semua rumus kepake semua di set ini untuk bab 4 induksi elektromagnet. Ya, semoga bermanfaat buat kalian.